Oke, jadi buat kamu semua ya yang punya pertanyaan, kalau misalkan kita berinvestasi di saham itu lebih baik kita punya sahamnya satu atau ada beberapa sih, baiknya kayak gimana, Jess? Oke, di sini gue akan coba ngasih tahu sudut pandang gue pribadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Nah, buat kamu semua yang penasaran bagaimana sudut pandang gue, tonton video ini, mapan di skip. Jadi gini, kita ngomongin saham nih ya. Mungkin kamu yang masih pemula akan berpikir bahwa, wah kalau gue punya saham banyak ya lebih bagus. Padahal kenyataannya belum tentu loh guys. Tergantung dari saham apa yang lo pilih. Kedua, budgetnya ada nggak gitu, ya kan? Kalau kita ngomongin baik buruk ya banyak lah. Kita sebaiknya begini, kita sebaiknya begini. Tapi dunia ini kan tidak seperti itu ya. Ya, jadi kita harus sadari itu. Nah, kalau sudut pandang gue pribadi, gimana sih baiknya kayak gimana? Kalau gue pribadi sih sebenarnya tergantung dari budget lo. Kalau lo budget lo emang gede ya, let's say 10 juta, ya udah lo diversifikasi aja ke 4 atau 3 saham. Kalau gue bilang sih nggak usah lebih daripada itu ya, karena terlalu banyak juga kurang begitu bagus menurut sudut pandang gue. Nah, di sini ya itu pesan gue tuh tadi ya. Jadi kalau terlalu banyak juga nggak terlalu bagus, kalau terlalu sedikit ada risikonya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian let's say punya budget lah gede ya, 10 juta. Ya udah, lo bisa diversifikasi di dua saham blue chip, dua saham second liner. Saham blue chip itu apa sih? Saham blue chip itu adalah saham yang memang sudah terbukti dan ya terbukti dia membagi dividen secara konsisten dan juga secara kinerja juga cukup lumayan. Nah, itu biasanya karakteristik dari blue chip. Kalau saham-saham second liner tuh saham-saham yang maybe dia bagi dividen, tapi dia mungkin bisa jadi nggak rutin gitu. Tetapi secara kinerja umumnya dia punya performance yang lumayan. Tetapi secara resiko belum yang seperti blue chip. Blue chip itu untuk kategori saham dia resikonya kecil. Ya, walaupun saham sendiri itu resikonya gede. Tetapi kalau ya kan saham ada perbandingan lagi. Ya, resiko tinggi ada yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kalau gini, lo bandingin kayak gini. Gua katakan tinggi gua kan sekarang 180 cm kan. Nah, kalau gue di antara orang Indonesia, gue termasuk tinggi. Tapi kalau gua dibandingkan dengan katakan pebasket lah, ya gue mungkin pendek pak, paling pendek mungkin 180 gitu. Jadi tergantung pembandingnya siapa gitu. Sama kayak misalkan investasi. Oh, kalau untuk kategori investasi, saham itu adalah resiko tinggi. Tetapi di balik resiko tinggi itu ada lagi resiko tinggi yang kecil, ada yang tinggi yang sedang, ada tinggi yang besar. Nah, ini kalau untuk blue chip adalah tinggi yang kecil. Oke, sampai situ mudah-mudahan ngerti ya. Nah, dua saham blue chip lo pilih lah, entah BCA, BRI atau apa, lo bisa cek sendiri kok di Google, lo cek aja saham blue chip gitu. Banyak di situ. Oke, terus sisanya dua lagi adalah saham second liner. Saham second liner itu seperti Sido Muncul kayak gitu ya. Nah, Sido Muncul itu gue pernah invest juga dan gue berhasil dan gue record juga di situ. Pada saat itu adalah kondisi pandemi lagi parah-parahnya juga. Dan kenapa gue memiliki saham itu? Karena memang gue berkeyakinan bahwa ya orang ketika sakit larinya kemana sih? Kalau nggak ke jamu, ya paling dia ke rumah sakit gitu. Apalagi kemarin waktu itu tuh waktu kenceng banget tuh, ya orang banyak yang sakit ya karena COVID, entah di luar daripada itu, entah komplikasinya itu kan banyak. Akibatnya mereka akan mencari obat atau jamu. Ya akhirnya salah satunya bisa dari produksi Sido Muncul kan banyak tuh yang dijual di supermarket, ada juga di online-online juga banyak tuh. Ya itu akhirnya itu sebagai saham defensif gue. Jadi saham itu ada ofensif ada defensif. Kalau saham ofensif itu lu mau dapat keuntungan yang gede gitu dan di saat kondisi ekonomi bagus biasanya dia bagus. Kalau saham-saham defensif tuh kalau misalkan kondisi di luar dugaan, nah ini yang biasanya performanya cukup bagus. Nah contohnya adalah ya menurut gue Sido Muncul ini buat defensif gue. Ofensif tuh yang kayak blue chip dan lain-lain itu biasanya gue ofensif tuh. Seperti itu. Jadi pembagiannya gue kayak gitu. Jadi ada yang buat yang kakap-kakap nih yang gede-gede nih ya. Ada juga yang kecil untuk defense. Kalau di luar dugaan yang ini yang bagus, yang ini kurang bagus. Ya udah seperti itu. Itu kalau misalkan lo punya budget yang cukup. Kalau misalkan lo budgetnya misalkan masih di bawah dari 5 juta,
Bisa nggak? Bisa, tetapi akan lotnya kecil dan hasilnya kurang sih. Tetapi kalau emang lo masih di bawah dari 3 juta, gue sih saranin satu saham cukup. Ya, selama satu saham itu adalah saham-saham blue chip yang memang bagus gitu ya. Saham blue chip yang bagus itu, dah satu aja. Jangan lu ambil satu saham yang memang dia tidak blue chip gitu. Ketika modal lo kecil, itu menurut sudut pandang gue karena akan lebih risiko juga. Oke, itu adalah masukan gue juga. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah punya saham banyak itu tidak apa-apa, bagus. Tetapi itu pastikan sesuaikan dengan budget kamu. Kalau budget kamu sedikit, nggak apa-apa punya satu saham. Tapi pastikan saham itu adalah saham yang bagus secara kinerja masa lalu. Dan juga membagi dividen yang bagus. Contohnya adalah saham-saham blue chip. Seperti itu. Itu aja, mudah-mudahan di sini dapat membantu ya, meningkatkan pengetahuan kamu sedikit ya, apa yang harus kamu lakukan ketika begini, ketika begitu. Ini adalah dari sudut pandang gue pribadi. Ya, gue pernah kerja di dunia investasi juga, di saham dan reksadana juga seperti itu. Jadi gue berbagi aja, siapa tahu ini kan membantu kamu juga. Bila mana kamu merasa video ini sangat membantu ya, teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, ya kan, kolega-kolega kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain, siapa tahu mereka juga butuh ya info ini. Dan bila mana kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi di saham, kamu coba cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti di situ ada kode referral, kamu bisa dapat bonus juga ya ketika kamu awal investasi. Ya tentu ada syarat dan ketentuan, kamu bisa lihat aja di bawah ini. Itu kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.